Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi digital, pada pertemuan keempat kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar atau ekonomi digital secara umum. Dalam pertemuan ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ekonomi digital. Di sini definisinya kita akan bahasnya. Kemudian apa saja karakteristik dari ekonomi digital. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tren ekonomi digital di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi digital. Jadi di sini menurut Amir Hartman pada tahun 2000, ekonomi digital itu adalah the virtual arena in which business actually is conducted. Value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi digital itu adalah tempat virtual di mana suatu bisnis, baik itu bisnis transaksi keuangan maupun transaksi jual beli, itu berlangsung atau diadakan, diadakan. Kemudian value is created and exchange, nilai-nilai di sini dibuat dan dipertukarkan. Jadi seperti nilai yang ada pada transaksi keuangan itu dibuat dan ditukarkan pada area virtual tersebut, area virtual yang disebut sebagai ekonomi digital. Kemudian transactions occur. Nah, di sini transaksi juga terjadi. Jadi transaksi terjadi secara online dan tanpa adanya tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat transaksi. And one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange. Jadi di sini seluruh transaksi tersebut, transaksi keuangan maupun transaksi bisnis, itu terjadi dengan bantuan internet sebagai media untuk pertukarannya. Kemudian menurut Tapscott, internet atau net dan World Wide Web atau jaringan memunculkan suatu bentuk ekonomi baru berdasarkan pada jaringan kecerdasan manusia, networking of human intelligence. Jadi di sini internet itu sangat berperan penting, memiliki peran penting dalam ekonomi digital, di mana ketika tanpa adanya ekonomi digital, kita akan melakukan transaksi maupun melakukan pertukaran nilai itu secara offline. Sementara dengan adanya ekonomi digital, di mana ekonomi digital di sini melibatkan internet atau jaringan internet dan World Wide Web atau website, itu akan pertukaran nilai ataupun transaksi tersebut akan terjadi secara online dengan menggunakan itu berdasarkan pada kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan manusia lah yang sudah membuat internet dan World Wide Web ini atau website ini sangat membantu aktivitas-aktivitas yang melibatkan human atau manusia. Kemudian Tapscott mengungkapkan bahwa pada pemerintahan ekonomi lama informasi berbentuk fisik, sedangkan pada era ekonomi digital informasi berbentuk digital. Nah, kemudian dua hal yang paling penting dalam ekonomi digital. Yang pertama adanya gadgets yang sangat membantu ya. Dua hal tersebut sangat membantu. Yang pertama adalah gadgets. Gadgets di sini gawai, kalau bahasa Indonesianya itu gawai. Bisa dalam bentuk mobile phones atau smartphones, kemudian laptops, tablets, dan lainnya yang dapat terkoneksi dan dapat ditanamkan Internet of Things. Kemudian internet connection, jadi dengan adanya gadget itu memang dapat mempermudah, tapi tanpa adanya koneksi internet, gadget tersebut tidak akan tersambung ke sistem yang sudah dibuat dalam ekosistem ekonomi digital. Oleh karena itu, yang sangat membantu, hal kedua yang sangat membantu adalah internet connection, jaringan internet, baik itu dalam bentuk mobile data ataupun WiFi. Mobile data di sini menggunakan koneksi dari handphone atau provider seperti Telkomsel, XL, dan lain sebagainya. Sementara kalau WiFi, kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan yang berada di sekitar kita.
jaringan yang memang providernya itu sendiri memang termasuk Telkomsel atau XL atau yang lainnya. Tapi WiFi ini bisa bisa dibilang sebagai mediator, sebagai mediator supaya koneksi internet tersebut dapat terhubungkan dengan berbagai gadget, tidak hanya satu saja. Kemudian pembahasan selanjutnya, apa saja karakteristik dari ekonomi digital? Di sini ada, kalau tidak salah ada 12 ya. Ada 12 karakteristik dari ekonomi digital. Yang pertama, knowledge. Knowledge di sini adalah pengetahuan. Pengetahuan memiliki peran terpenting dalam ekonomi digital, terutama berkaitan dengan infrastruktur pendukungnya. Nah, jadi knowledge atau pengetahuan inilah yang dibutuhkan oleh SDM untuk membentuk ekosistem ekonomi digital, termasuk infrastruktur pendukungnya. Untuk mendukung kinerja sistem teknologi informasi dalam ekonomi digital, artificial intelligence atau kecerdasan buatan diciptakan dan ditanamkan pada sistem tersebut. Jadi dengan adanya SDM yang memiliki pengetahuan, SDM tersebut akan membuat suatu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang selanjutnya akan ditanamkan pada sistem yang sudah tergabung di dalam ekosistem ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah digitization. Digitization di sini adalah proses transformasi informasi menjadi format angka 0 dan 1. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tahu, di sini adalah bahasa pemrograman ya. Jadi kayak misalkan warna kuning. Jadi diidentifikasi warna kuning ini diidentifikasi bukan berdasarkan warnanya oleh komputer atau oleh sistem yang ada di dalam komputer, tapi dengan format angka 0 dan 1. Kemudian produk dan jasa yang ditawarkan dapat direpresentasikan dalam bentuk digital, baik itu foto, video, dan lain-lain yang telah diubah bentuknya menjadi format angka tersebut. Sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan, warna kuning ya, warna kuning diidentifikasi dengan angka 0 dan 1, gabungan antara angka 0 dan 1. Di sini juga produk dan jasa dalam bentuk foto, video, dan lain sebagainya itu juga sudah dibentuk menjadi format angka tersebut. Kemudian virtualization. Virtualization di sini adalah transaksi yang terjadi pada masa ekonomi digital dilakukan secara virtual tanpa harus melakukan tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di sini sudah pasti ya kalau virtualization di sini, karena memang yang paling terlihat, karakteristik atau ciri dari ekonomi digital yang paling terlihat itu adalah transaksi dilakukan secara online, tidak secara offline, tanpa harus melakukan tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah molecularization. Di sini dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan pada tren yang terjadi, kemudian lebih terbiasa dalam menghadapi perubahan. Jadi karakteristik dari ekonomi digital itu suatu perusahaan akan dapat dengan cepat menyesuaikan perubahan atau menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ekonomi digital. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya pada zaman ekonomi digital seperti saat ini, perubahan itu sangat cepat sekali, transformasi itu sangat cepat dan sangat signifikan perubahannya. Kemudian selanjutnya adalah internet working. Perusahaan yang berkembang pada era ekonomi digital adalah yang menjalin dan membuat jaringan dengan banyak perusahaan. Jadi di sini perusahaan tidak hanya bisa dibilang memproduksi barang, misalkan memproduksi barang atau jasa itu hanya dalam satu lingkungan mereka saja, tapi juga harus memiliki koneksi ataupun jaringan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan kalau bisa berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Karena itu sangat memudahkan mereka untuk melakukan ekspansi bisnisnya ataupun melakukan pemasaran kepada masyarakat atau khalayak ramai. Kemudian disintermediation, berkurangnya perantara antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, pembeli dapat membeli produk langsung dari produsen sehingga harga menjadi lebih murah. Jadi dengan adanya ekonomi digital, kita tidak harus membeli ke toko retail ataupun ke penjual-penjual eceran, tapi juga kita bisa langsung membeli secara langsung kepada
produsen melalui apa ya, bisa bilang misalkan seperti marketplace, kemudian online shop yang sudah dimiliki oleh produsen. Kita bisa langsung membelinya secara langsung kepada mereka. Seperti misalkan di Tokopedia ataupun di Shopee itu mereka produsen barang itu sudah memasarkan produknya secara online di sana. Jadi kita bisa langsung membeli barang tersebut ke produsen melalui marketplace Tokopedia atau Shopee tersebut, sehingga harganya akan jadi lebih murah karena perantaranya itu tidak ada. Kita langsung membeli ke produsennya tanpa harus menggunakan perantara seperti retail dan yang lainnya ya. Kemudian karakteristik selanjutnya, convergence. Kemampuan untuk menyatukan 3 sektor, yaitu computing, communication, dan content. Jadi dalam ekonomi digital di sini dibutuhkan 3 kemampuan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan maupun membuat maupun memasarkan produknya. Yang pertama computing. Computing di sini maksudnya kemampuan IT-nya, kemampuan komputernya, mengoperasionalkan komputernya. Dan juga termasuk di sini adalah teknologi informasi lainnya. Kemudian communication. Nah, communication di sini harus bagaimana caranya perusahaan tersebut membuild atau membangun komunikasi yang efektif sehingga calon konsumen ataupun calon customer itu dapat membeli atau ingin membeli produk mereka. Kemudian contents. Nah, contentsnya di sini seperti apa? Isinya isi isi cara bahasa pemasaran. Bahasa pemasaran mereka seperti apa? Kemudian isi dari produk tersebut seperti apa? Kira-kira bermanfaat nggak untuk halayak ramai? Memiliki manfaat lebih nggak untuk mereka? Seperti itu. Kemudian innovation. Innovation di sini inovasi dalam produk barang maupun jasa harus terus dilakukan oleh perusahaan pada era ekonomi digital. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya era ekonomi digital itu menuntut perubahan yang sangat signifikan, akan ada perubahan yang sangat signifikan di masa disrupsi seperti saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dalam rangka mengembangkan produk-produk mereka dan juga untuk mendapatkan customer ataupun konsumen lebih baik atau lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya adalah prosumption. Prosumption di sini adalah kemudahan pertukaran peran antara produsen dengan konsumen di era ekonomi digital. Nah, di sini maksudnya adalah produsen dengan konsumen itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Jadi, seorang produsen itu bisa berperan sebagai konsumen secara langsung, sementara konsumen juga bisa menjadi produsen. Contohnya seperti di marketplace. Di marketplace itu produsen dapat menjadi konsumen juga dengan cara mereka membeli barang-barang yang ada di marketplace sehingga mereka menjadi konsumen dari suatu produk. Jadi di situ pertukarannya itu sangat cepat dan sangat mudah terjadi peran antara produsen dengan konsumen. Kemudian immediasi, kemampuan perusahaan untuk lebih peka dengan kebutuhan konsumen. Di era ekonomi digital ini, produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu dapat dipasarkan secara nasional, bahkan juga secara internasional, sehingga harus suatu perusahaan itu harus sangat peka dengan kebutuhan konsumen saat ini. Mereka harus melihat tren produk saat ini, tren kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh konsumen secara global, sehingga dengan mengetahui tersebut mereka akan dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang mereka miliki. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah globalization. Globalization di sini hilangnya batasan ruang dan waktu antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di masa ekonomi digital. Nah, di sini sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, ekonomi digital ini sudah menembus batas ruang dan waktu. Seorang produsen ataupun seorang penjual itu dapat menjual barangnya hingga internasional, hingga negara-negara lainnya di luar negeri. Sementara konsumen-konsumen juga bisa membeli barang dari luar negeri. Dan mungkin bisa saya bilang hingga saat ini konsumen-konsumen yang ada di Indonesia untuk melakukan pembelian mungkin paling banyak dari China ya, dari Tiongkok. Kemudian discordance. Discordance di sini terjadinya perubahan struktur sosial dan budaya di masa ekonomi digital. Nah, di sini memang pastinya ekonomi digital itu akan
membuat banyak perubahan pada struktur sosial dan budayanya. Contohnya seperti budaya yang paling kelihatan adalah budaya ketika kita akan melakukan pembelian atau membeli barang. Nah, kita membeli barang itu dari shifting atau terjadi pergeseran dari yang tadinya kita membeli barang di toko offline seperti toko smartphone misalkan atau toko-toko lainnya. Nah, itu kita bisa membelinya secara online. Ternyata saat ini di masa era ekonomi digital ini kita bisa membelinya secara online di marketplace maupun online shop yang ada di internet. Kemudian bagaimana tren ekonomi digital di Indonesia? Nah, setidaknya di sini ekonomi digital di Indonesia, sektor yang tumbuh di masa ekonomi digital ini dibagi menjadi 3. Yang pertama on-demand services, kemudian fintech, dan yang ketiga adalah e-commerce. Nah, on-demand services ini adalah penyediaan jasa berdasarkan permintaan pengguna atau customers. Contohnya seperti Gojek. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada Gojek. Gojek itu on-demand services. Jadi ketika kita akan atau kita membutuhkan jasanya, misalkan kita akan pergi ke suatu tempat, nah itu kan kita harus melakukan order melalui aplikasinya, sehingga di situ disebut sebagai on-demand services, jasa berdasarkan permintaan. Kemudian yang kedua adalah fintech. Fintech adalah penyediaan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi di sini fintech itu singkatan dari financial technology ya, teknologi keuangan. Dan memang yang saat ini yang paling banyak yang sangat berkembang saat ini fintech yang sangat berkembang saat ini adalah dari jasa pinjaman online ataupun kalau di syariahnya itu pembiayaan syariah secara online. Kemudian yang ketiga e-commerce. E-commerce adalah penyediaan jasa jual beli melalui online shop maupun online marketplace. Seperti contohnya adalah Tokopedia. Sementara yang tadi fintech itu contohnya ada yang namanya Amanah. Nah, jadi hingga saat ini untuk fintech sendiri, kalau tidak salah yang saya lihat dari website atau laporan dari OJK, hingga saat ini ada sekitar 157 fintech yang sudah berizin dan terregistrasi pada OJK untuk melakukan operasionalnya sebagai salah satu jasa untuk memberikan pinjaman online atau pembiayaan online yang syariah. Sementara untuk yang fintech syariahnya itu sampai saat ini ada sekitar 11 fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK. Tapi mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.